Selamat datang di Movcap. Hari ini, saya akan membawakan film fiksi ilmiah, romansa, dan drama tahun 2016 yang berjudul Passengers. Spoiler akan dimulai. Pastikan kencangkan sabuk pengaman Anda. Pesawat antariksa Avalon terlihat sedang melakukan perjalanan di luar angkasa menuju ke dunia terjajah yang disebut Homestead 2. Semua ruangan kosong dan vessel dalam mode autopilot. Sebanyak 258 awak kapal dan 5.000 penumpang sedang dalam masa hibernasi. Tiba-tiba, ada kapal yang melewati sabuk asteroid sehingga melepaskan perisai. Daya dialihkan ke perisai utama, tetapi kapal berada di jalur yang bertabrakan dengan asteroid raksasa. Tiba-tiba, asteroid tersebut bertabrakan dengan kapal tersebut dan menyebabkan berbagai malfungsi. Kapal memulai perbaikan sendiri, tetapi ada salah satu pod hibernasi yang aktif. Ternyata, seorang penumpang tak sengaja terbangun. Ia bernama James Preston, yaitu seorang insinyur mesin. Podnya terbuka dan sistem otomatis membuatnya bangkit dan memberitahunya bahwa dia telah menghabiskan 120 tahun dalam keadaan mati suri dan kapalnya hanya berjarak 4 bulan lagi dari Homestead 2. Dia diberitahu bahwa dia dapat menghabiskan waktunya dengan menikmati fasilitas mewah dari kapal. Jim menerima instruksi mengenai advent, kabin, dan aktivitas utamanya yang mesti ia ikuti sebelum tiba di planet ini. Dia sangat bersemangat dan juga gugup karena mengira akan bertemu orang-orang di kapal. Lalu, ia pun segera bersiap-siap dan meninggalkan kabinnya dan langsung masuk ke kelas otomatis yang dimaksudkan untuk seluruh kelompok. Jim terlihat agak cemas saat hologram menjelaskan situasi di bumi. Dia mengatakan bahwa bumi terlalu padat, terlalu mahal, dan juga berlebihan. Dia memberitahunya untuk menahan pertanyaan sampai pelajaran selesai. Tetapi, Jim terus bertanya, mengapa dia satu-satunya yang ada di sana? Dia menyadari bahwa hologram ternyata tidak dapat menjawab pertanyaannya. Lalu ia pergi mencari orang lain. Dia sampai ke concourse utama kapal. Tidak ada seorang pun di sana. Tetapi meja informasi otomatis menawarkan bantuan. Jim meminta untuk berbicara dengan orang sungguhan dan itu mengalihkannya untuk berbicara dengan seorang pramugari. Namun, ketika dia menemukan bahwa tidak ada orang di sana juga, dia segera meminta untuk berbicara dengan kapten. Ketika dia sampai di jembatan, meskipun dia tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam, dia dapat melihat bahwa tidak ada kru utama yang terjaga sama sekali di sana. Jim pun akhirnya pergi ke observatorium. Di sana, dia mengetahui bahwa kapal itu sebenarnya berjarak 90 tahun dari Homestead 2. Dia menyadari bahwa dia akan segera bangun. Jadi, dia bergegas kembali ke concourse dan mengirim pesan ke bumi dan menanyakan apa yang harus dilakukan. Karena tidak tahu bagaimana cara kembali ke hibernasi, sistem komunikasi memberitahunya bahwa panggilan ke bumi yang terlalu mahal akan memakan waktu sekitar 55 tahun untuk mendapatkan jawaban kembali. Jim merasa kacau. Dia berjalan keliling dan menemukan bar kapal, di mana dia melihat ada orang lain. Saat dia berbicara dengan barista, ada yang aneh dengan dirinya. Saat dia pergi untuk mengambilkan minuman, Jim menyadari bahwa dia adalah robot android dan dia bernama Arthur. Jim ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang dirinya. Dia bahkan tidak dapat menjelaskan kepada android bagaimana mungkin dia berada di sana sebelumnya. Keesokan harinya, Jim bangun dari kabin dan pergi ke kantin. Dan dia menyadari bahwa sebagian besar menu hanya disediakan untuk penumpang gold class. Dia hanya mendapatkan kopi tawarnya dan mencoba mencari cara untuk memperbaiki pod hibernasinya. Setelah ia mendapatkan semua alat, dia berhasil mengoperasikannya. Lalu ia berbaring di dalam pod. Namun, tidak terjadi apapun. Alhasil, dia memutuskan untuk menggunakan alat yang dia temukan untuk masuk ke ruang hibernasi milik kru. Namun, itu tidak berhasil. Kerusakan kecil terjadi di sekitar kapal. Jim pun kembali ke bar untuk minum. Tetapi, dia malah banyak berbicara dengan Arthur. Dia memberinya beberapa nasihat yang meyakinkannya untuk masuk ke salah satu ruang gold class dan mencoba bersenang-senang di sana. Lalu, Jim mencoba semua restoran, permainan, dan sistem hiburan. Tapi, seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin sengsara karena berada di sana sendirian. Suatu hari, ketika dia mabuk dan berkeliaran di sekitar pod hibernasi, dia kesandung airlock dengan pakaian antariksa yang dirancang untuk berjalan di luar angkasa. Lalu, Jim pun tidak ragu-ragu memakainya dan pergi ke airlock, menemukan tuas dan tombol untuk membuka pintu airlock. Begitu berada di luar kapal, dia terpesona dengan pemandangan itu. Dia adalah satu-satunya manusia yang mengalami kesadaran pada saat itu. Jim melepaskan magnet di sepatu botnya dan mengapung di luar angkasa. Hatinya merasa hancur. Dia kembali ke dalam dan melepas kostumnya, lalu kembali ke airlock tanpa mengenakannya. Dia menarik tuas, siap untuk mengakhiri semuanya. Tetapi dia berubah pikiran di saat-saat terakhir. Dia berlari ke dalam dan terpleset botol. Jim berdiri dan langsung tertarik pada seorang wanita di salah satu pod bernama Aurora. Dia mencari filenya di direktori dan mendengarkan wawancara penumpang, dan dia terpikat padanya. Kemudian, dia terlihat duduk di sebelah potnya. Sembari mendengarkan video wawancaranya, dia kembali ke bar. Dia melihat beberapa karyawannya yang berbicara dengan Arthur tentang tulisannya.
dia menjadi terobsesi dengan keadaannya yang ironis. Pergi ke lain tempat untuk kehidupan yang lebih baik. Dia bangun lebih awal dan tidak sampai di sana. Dia menemukan wanita sempurnanya. Hanya saja dia berada di luar jangkauan. Jim terus memikirkannya dan mulai mendapatkan ide untuk membangunkannya juga. Dia membahasnya dengan Arthur, tapi dia tidak dapat mengerti caranya. Jika dia membangunkannya demi diri sendiri, dia akan terdampar di sana bersamanya lalu mati di kapal. Jim memutuskan untuk tidak melakukannya terlebih dahulu, tapi seiring waktu berlalu, dia tidak bisa menahannya. Sampai di suatu hari, dia mulai berubah pikiran. Dia langsung pergi ke pot lalu membangunkannya. Saat dia bangun, dia langsung bersembunyi dan kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, ia pergi ke Concourse utama dan ia berharap bisa menemukannya. Dan itu dia juga bingung, sama seperti dirinya setahun yang lalu. Jim pun memberitahunya bahwa hanya mereka yang terjaga. Lalu, dia membawanya ke observatorium. Kemudian, dia mengatakan padanya bahwa dia tidak dapat menghubungi para kru ataupun komando utama kapal. Mengetahui itu, Aurora pun panik dan ingin kembali ke potnya. Setibanya di sana, Jim menjelaskan bahwa tidak ada alat khusus di kapal untuk membantu mereka kembali berhibernasi dan secara langsung memberitahunya bahwa mereka sedang terdampar. Mereka kembali ke Concourse dan dia mengatakan padanya bahwa dia harus beristirahat karena dia baru saja keluar dari hibernasi panjang. Jim pun merasa kasihan karena dia harus menghabiskan lebih dari 1 tahunnya di kapal. Jim pun kembali ke bar dan dia sangat menyesal dengan perbuatannya. Dia meminta agar Arthur tidak memberitahu Aurora bahwa dialah pelakunya. Keesokan harinya, Aurora bangun dan dia kembali ke Concourse dan menanyakan ke desk info otomatis tentang potnya. Jim pun datang lalu mereka pergi untuk sarapan. Saat mereka pergi, Dex Info mengalami semacam kerusakan. Di kantin, Aurora menyadari bahwa Jim selalu makan sarapan yang sama selama lebih dari setahun dan dia pun memberinya salah satu menu gold class. Mereka berbicara tentang kemungkinan untuk memperbaiki pot, tetapi tidak seperti Jim, Aurora tidak siap untuk menyerah. Dia pergi ke rumah sakit, mencari sesuatu dan memeriksa dokumen penelitian, dan pada akhirnya berakhir di tempat hibernasi kru dan mencoba mendobrak pintu. Jim melihat banyak malfungsi di seluruh kapal. Beberapa waktu kemudian, Aurora menyesal telah hidup di Avalon. Dia pun menulis, berlari di sekitar kapal, dan berenang di kolam. Dia menjadi semakin sadar akan situasinya. Dia pergi ke kantin untuk bertanya ke Jim, berpikir bahwa ceritanya mungkin akan menarik. Dia bertanya, mengapa dia bermigrasi ke koloni? Jim menjawabnya dengan slogan perusahaan terlebih dahulu, tetapi kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa dia berharap di dunia barunya, dia bisa menjadi seseorang dan bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Kemudian, sembari berjalan ke observatorium, Aurora pun akhirnya membagikan alasan kenapa dia berada di sana. Berbeda dengan penumpang lainnya, dia memilih tiket pulang pergi. Niatnya adalah pergi ke Homestead, tinggal di sana selama setahun, lalu kembali ke bumi. Ia berharap menjadi jurnalis pertama yang pernah melakukan pengalaman itu dan menulis cerita terhebat yang pernah ada. Aurora perlahan menyerah untuk mencari solusi memperbaiki kesulitan mereka saat ini. Dan Jim pun mencoba menghiburnya. Dia mengajaknya menari, ke bioskop, dan ke lapangan basket. Terakhir, dia membawanya ke bar untuk bertemu Arthur. Dia hanya rileks sebentar, sampai dia ingat akan situasi mereka. Aurora pun meninggalkan Jim sendirian dengan android. Jim merasa tidak enak dengan apa yang telah ia lakukan padanya. Lalu, dia terlihat sedang mengutak-atik sesuatu. Sementara, Aurora masuk ke observatorium untuk menemukan miniatur gedung Schiller yang dibuat Jim untuknya. Lalu mereka pun berkencan di bar. Mereka makan malam dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Dia mengatakan kepadanya bahwa ayahnya meninggal ketika dia masih remaja. Setelah makan malam, Jim membawa Aurora ke airlock dan mereka memakai kostum luar angkasa. Mereka pergi keluar untuk berjalan-jalan di luar angkasa. Jim pun akhirnya memiliki seorang untuk berbagi pengalaman luar biasa itu. Jim melepas magnet di sepatu buat mereka dan mereka melayang di angkasa. Mereka kembali ke dalam dan segera berciuman, menuju ke kabin dan tidur bersama. Setelah itu, mereka mulai hidup seperti pasangan. Aurora pergi ke bar dan menulis tentang kehidupannya di kapal. Mereka jogging bersama, makan bersama, dan tidur bersama. Jim menjelajahi kapal lebih jauh dan menemukan teluk hidroponik. Dia membawakan bunga ke Aurora. Sampai di suatu hari, kapalnya melewati raksasa merah dan mereka pergi ke observatorium untuk melihatnya. Hari ini adalah ulang tahun Aurora, jadi mereka merayakan di salah satu dari banyaknya restoran di kapal. Dan kemudian mereka menuju ke bar. Jim pergi ke kamar kecil dan menyiapkan cincin yang dia buat untuk Aurora. Sementara Aurora masih di bar mengobrol dengan Arthur. Arthur memberitahunya bahwa Jim telah sengaja membangunkan dirinya di pot karena dia adalah robot dan dia tidak menyadari bahwa dia harus merahasiakannya. Tiba-tiba Jim kembali dan Aurora pun hancur dan sangat
tidak percaya. Dia pergi dengan sangat marah dan sedih. Jim kembali ke kabinnya dan melihat semua barangnya sudah menghilang. Dia bertemu dengannya di kantin keesokan harinya. Tapi saat Jim mencoba bicara, Aurora malah kabur. Dia sangat putus asa. Suatu malam, Aurora pergi ke kabin Jim. Dia pun meninju dan menendangnya dan ingin membunuhnya. Jim berbicara dengannya melalui kom karena dia terus menghindarinya. Dia mencoba meminta maaf dan mencoba menjelaskan tindakannya padanya. Dia mengatakan padanya bahwa dia jatuh cinta padanya saat pertama kali melihatnya. Tapi Aurora tetap tidak peduli. Dia tidak bisa memaafkannya karena telah merenggut nyawanya. Suatu malam, saat Jim berada di kabinnya, kerusakan lain terjadi. Kapal mengalami kesalahan darurat dan perintah utama dimatikan. Kemudian ia pergi ke lift, namun itu tidak berfungsi. Aurora masuk ke concourse utama dan melihat Jim telah menanam pohon di sana. Lalu dia pergi ke kantin, di mana apotek juga tidak berfungsi. Tiba-tiba dia terkejut ketika mendengar suara kepala dek di sekitar kom. Dia menanyakan siapa yang sudah menanam pohon itu. Mereka berdua berlari ke ruang meeting dan melihat Mancuso berdiri di depan pohon Jim. Mereka pun memperkenalkan diri dan memberitahu kepala dek tentang situasinya. Dia tidak mengerti bagaimana 3 pot bisa gagal. Mancuso membawa mereka ke anjungan dan dia menemukan ada yang tidak beres dengan kapalnya. Namun, informasi di sistem harus diperiksa secara manual. Ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba sebuah robot hampir jatuh menimpa kepala mereka berdua. Jim memberitahu Mancuso bahwa kerusakan memang sering terjadi di seluruh kapal. Dia mengatakan itu seharusnya tidak terjadi karena dia telah menunjukkan kepada mereka cara mengumpulkan data. Mancuso memeriksa pot saat Jim bergabung dengannya di sana. Dia mengetahui apa yang terjadi dengan pot Aurora. Kepala dek mengatakan apa yang telah ia lakukan kepada Aurora sangatlah buruk. Kemudian dia di jembatan memeriksa data yang telah terkumpul. Saat Aurora bergabung dengannya, dia berbicara tentang apa yang telah terjadi dengan potnya. Tetapi dia mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jim masuk dengan robot rusak ke-16. Mancuso merasakan penyakit hibernasi, jadi dia pergi untuk beristirahat. Namun saat dia berjalan keluar, dia mengalami batuk darah. Malamnya Aurora tidak bisa tidur, jadi dia pergi berenang. Namun tiba-tiba dia kehilangan gravitasi di seluruh kapal dan dia mulai tenggelam saat air kolam bergerak bersamanya. Penggerak gravitasi disetel ulang dan dia nyaris tidak bisa keluar dengan selamat. Mereka berdua bertemu satu sama lain dan akan mencari Mancuso. Mereka kembali ke anjungan, perlahan menemukan apa yang terjadi dengan kapal itu. Mancuso mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi 2 tahun yang lalu yang menghancurkan sistem utama. Mereka perlu menemukan dan memperbaiki apa yang menyebabkan kegagalan tersebut karena seluruh kapal sedang berusaha untuk mengisi kekosongan. Jika mereka memperbaikinya, maka seluruh kapal akan terdampar. Mereka pergi untuk mencari akar masalahnya. Namun Mancuso pingsan, jadi mereka membawanya ke rumah sakit. Dia sekarat dan tidak ada perawatan yang bisa dilakukan untuk menyembuhkannya. Kemudian mereka bertemu di observatorium dan Mancuso memberikan Jim gelang identitasnya. Setelah menyuruh mereka memperbaiki kapal, Mancuso lalu meninggal. Tiba-tiba lampu berubah menjadi merah dan mengkhawatirkan. Lalu kapal mulai berguncang. Jim pun memberitahu Aurora bahwa dia membutuhkan bantuannya dan mereka berlari menuju teknik. Namun tiba-tiba penggerak gravitasi mengalami kegagalan dan itu juga menimpa Arthur. Lalu Jim menonaktifkannya. Mereka akhirnya tiba di bidang teknik dan mulai mencari penyebabnya. Dia menemukan pembagi listrik dan saat membuka palka, Aurora malah tersedot masuk. Asteroid telah menyebabkan kerusakan fatal di area itu. Jim juga tersedot, namun dia berpegangan pada palka dan terus mencoba menutupnya. Akhirnya dia juga tersedot, namun mereka dengan cepat berhasil menutup celah tersebut. Setelah itu, Jim menyadari bahwa tidak hanya ada satu lubang di lambung kapal. Mereka mengikuti lintasan meteor dan menemukan meteor tersebut telah mengenai komputer kendali. Mereka menemukan bagian itu dan memperbaikinya. Proses ventilasi masih gagal. Mereka melakukannya secara manual, akan tetapi gagal lagi. Jim perlu membuka pintu ventilasi dari luar kapal agar mereka dapat mendinginkan reaktor. Keduanya pergi ke airlock dan saat dia bersiap untuk keluar, dia memberikan gelang Mancuso ke Aurora karena dia mungkin tidak akan kembali lagi. Dia membantunya memakaikan kostum itu dan saat dia masuk ke airlock, dia menyuruhnya kembali karena dia tidak bisa hidup di kapal tanpa dirinya. Aurora kembali ke reaktor di mana suhu terlalu mencapai batas normal. Bau dari reaktor lepas dan mengenai lengannya saat Jim semakin dekat dengan pintu keluar. Suhu di ruang reaktor naik. Saat dia mencoba melewati pintu ventilasi untuk membukanya, dia langsung menyadari bahwa dia harus menahan pintu secara manual agar reaktor dapat keluar dan dia segera memberitahu Aurora. Dia tidak menyukai rencananya, tetapi dia melanjutkannya dan menyuruhnya untuk melepaskan reaktornya. Dia tidak ingin dia mati sehingga mereka berdebat, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia juga harus menyelamatkan orang lain. Lalu dia melepaskan reaktornya. Rencananya pun berhasil, namun
Asap dari reaktor terus mendorong Jim menjauh dan menyebabkan talinya terputus. Lalu, tekanan di jasnya tiba-tiba menurun. Ia pun memberitahu Aurora apa yang terjadi, dan Aurora pun bergerak secepat mungkin untuk mendapatkan setelan dan mencoba membawanya masuk. Jim meminta maaf padanya lagi. Dia mengenakan setelan dan terbang keluar untuk menjemputnya. Namun, talinya terlalu pendek. Aurora pun berhasil meraih Jim, lalu menariknya masuk. Dia menyeretnya ke rumah sakit. Lalu, dia mengetahui bahwa Jim sudah mati. Dia menggunakan gelang Mancuso dan mengabaikan protokol medis dan mencoba menyadarkannya. Pot medis pun bekerja secara otomatis dan Jim pun berhasil hidup kembali. Lalu, Aurora memaafkan kesalahannya. Aurora memperbaiki Arthur dan mereka memberi Mancuso pemakaman di luar angkasa yang layak. Jim membawanya ke rumah sakit dan memberitahunya bahwa dia menemukan cara untuk menggunakan pot medis untuk hibernasi lagi. Dia mengatakan padanya untuk masuk ke dalam pot dan keluar dari sisa perjalanannya di sana. Tapi dia mengungkapkan bahwa dia menolak dan memutuskan untuk tinggal bersamanya dan terjaga di kapal. Jim akhirnya melamarnya dan mereka pun menjalin hidup mereka bersama di kapal. 88 tahun kemudian, Avalon tiba di Homestead 2. Para kru pun bangun dan menemukan kapal dalam keadaan yang sangat mengejutkan. Aurora meninggalkan pesan untuk mereka dan menceritakan kembali kisah kehidupannya dengan Jim di kapal saat mereka tertidur. Pastikan Anda sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.